touch, I can with just one touch, I can feel my body giving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 88 dari sesi kami 1. Izin mempresentasikan tugas besar optimasi industri dengan judul Optimalisasi Pemilihan, Distribusi, Persediaan, dan Keuntungan Produk pada PT BNC Fashion Indo menggunakan Dynamic Programming, Integer Programming, EOQ, Continuous Review, dan Analisis Rute Jaringan. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama dengan saya sendiri, Yoga Livin Putra dengan NPM 24032010190 dari sesi kami 1. Lalu dengan saya Ahmad Fauzan Arafi dengan NPM 2403201201 dari sesi kami 1. Langsung saja kita masuk ke penelitian kami. Yang melatar belakangi penelitian kami yaitu optimasi merupakan proses analisis dan perhitungan untuk memperoleh solusi terbaik dengan menentukan nilai variabel keputusan yang mampu memaksimumkan keuntungan atau meminimumkan biaya sesuai dengan kendala yang ada. Baik pada permasalahan dengan kendala maupun tanpa kendala, di mana fungsi tujuan menjadi unsur utama dalam mencapai kondisi optimal. Penelitian ini dilakukan pada PT BNC Fashion Indo, khususnya 3 Second Store di Surabaya, yang bergerak di bidang garment dan menyediakan berbagai produk fashion seperti kaos, jaket, celana, dan aksesoris. Permasalahan yang dihadapi perusahaan meliputi belum optimalnya pemilihan produk distribusi, pengendalian persediaan, serta perencanaan keuntungan akibat keterbatasan modal, kapasitas etalase, tingginya biaya distribusi, dan ketidakpastian pengendalian stok yang dapat menyebabkan overstock ataupun stock out. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini menerapkan beberapa metode optimasi industri, yaitu dynamic programming untuk menentukan pemilihan produk optimal, analisis rute jaringan untuk menentukan jalur distribusi paling efisien, metode Economic Order Quantity atau EOQ, dan Continuous Review untuk mengendalikan persediaan optimal, serta Integer Programming, Breadth and Bound untuk menentukan kombinasi jumlah produk yang mampu memaksimalkan keuntungan perusahaan. Hasil penelitian ini diharapkan mampu membantu perusahaan dalam mengambil keputusan secara lebih efektif dan efisien melalui pendekatan kuantitatif, meminimalkan biaya distribusi dan persediaan, serta memaksimalkan keuntungan dengan tetap mempertimbangkan keterbatasan perusahaan, sekaligus menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya terkait optimasi industri dan pengambilan keputusan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian kami yaitu yang pertama, bagaimana cara mengoptimalkan pemilihan distribusi, persediaan, dan keuntungan produk pada PT BNC Fashion Indo. Yang kedua, bagaimana cara menentukan pemilihan produk yang optimal pada PT BNC Fashion Indo menggunakan metode Dynamic Programming. Yang ketiga, bagaimana cara menentukan pemilihan produk yang optimal pada PT BNC Fashion Indo menggunakan metode Dynamic Programming. Yang ketiga, bagaimana cara menentukan rute distribusi produk yang optimal menggunakan analisis rute jaringan. Yang keempat, bagaimana cara menentukan kebijakan pengendalian persediaan produk yang optimal menggunakan metode Economic Order Quantity dan Continuous Review. Yang kelima, bagaimana menentukan jumlah produk yang optimal menggunakan metode Integer Programming, Branch and Brown. Adapun tujuan dari penelitian kami yaitu yang pertama, mengoptimalkan pemilihan, distribusi, persediaan, dan keuntungan produk pada PT BNC Fashion Indo. Yang kedua, menentukan pemilihan produk yang optimal pada PT BNC Fashion Indo menggunakan metode Dynamic Programming. Yang ketiga, menentukan rute distribusi produk yang optimal menggunakan analisis rute jaringan. Yang keempat, menentukan kebijakan pengendalian persediaan produk yang optimal menggunakan metode Economic Order Quantity atau EOQ dan Continuous Review. Yang kelima, menentukan jumlah produksi produk yang optimal menggunakan metode Integer Programming, Branch and Bound. Adapun manfaat
penelitian kami yaitu yang pertama memberikan solusi optimal dalam pemilihan produk pada PT BNC Fashionindo. Yang kedua, membantu menentukan rute distribusi produk yang lebih efisien. Yang ketiga, membantu mengendalikan persediaan produk agar lebih optimal dan efisien. Yang keempat, membantu penentuan jumlah produksi produk yang optimal sesuai keterbatasan perusahaan. Yang kelima, memberikan rekomendasi untuk meningkatkan keuntungan produk pada PT BNC Fashionindo. Adapun batasan masalah dalam penelitian kami yaitu yang pertama, penelitian dilakukan di PT BNC Fashionindo dengan fokus pada produk kaos. Metode yang digunakan dalam penelitian meliputi dynamic programming, analisis rute jaringan, economic order quantity atau EOQ, continuous review, dan integer programming branch and bound. Yang ketiga, data yang digunakan merupakan data hasil observasi dan data asumsi yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Yang keempat, penelitian hanya membahas proses pemilihan produk, distribusi persediaan, dan keuntungan produk. Yang kelima, software yang digunakan dalam penelitian adalah WinKSP, Tora, POMQM, dan Microsoft Excel. Adapun asumsi-asumsi dalam penelitian kami yaitu yang pertama, data yang digunakan dalam penelitian dianggap valid dan sesuai dengan kondisi perusahaan. Yang kedua, kapasitas distribusi, kapasitas rak etalase, dan kapasitas penyimpanan dianggap tetap selama penelitian berlangsung. Yang ketiga, permintaan produk dianggap konstan selama periode penelitian. Yang keempat, tidak terjadi keterlambatan distribusi maupun kerusakan produk selama proses penelitian. Yang kelima, harga produk, biaya persediaan, dan biaya distribusi dianggap tidak mengalami perubahan selama penelitian berlangsung. Selanjutnya adalah bab tinjauan pustaka, di mana pada 2.1 optimasi, optimasi merupakan proses untuk memperoleh hasil terbaik atau paling optimal dengan memaksimumkan keuntungan maupun meminimumkan biaya melalui pemanfaatan sumber daya secara efektif, di mana optimasi bertujuan mencari nilai maksimum atau minimum dari suatu fungsi dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang ada. Optimasi digunakan untuk membantu pengambilan keputusan agar menghasilkan kondisi yang paling menguntungkan, efisien, dan berbagai bidang termasuk industri dan perencanaan. Di mana optimasi merupakan proses sistematis dan menyelesaikan masalah untuk memperoleh keputusan terbaik berdasarkan model dan fungsi matematika tertentu. 2.2 Dynamic Programming, di mana metode optimasi dynamic programming digunakan untuk menyelesaikan masalah kompleks dengan membaginya menjadi beberapa tahap atau submasalah yang saling berkaitan untuk memperoleh solusi optimal. Metode ini menerapkan prinsip optimalitas serta memilih karakteristik overlapping, subproblem, dan optimal substruktur sehingga mampu meningkatkan efisiensi penyelesaian masalah secara bertahap dan sistematis. Yang ketiga ada analisis rute jaringan, merupakan metode untuk menentukan jalur optimal dalam suatu jaringan dengan mempertimbangkan faktor seperti jarak, waktu, biaya, dan konektivitas antar lokasi. Metode ini digunakan untuk membantu pengambilan keputusan yang lebih efisien dalam transportasi, distribusi, dan perencanaan jaringan dengan mempertimbangkan aspek teknis maupun perilaku pengguna. Yang keempat, ada economic order quantity, yaitu untuk menentukan jumlah pemesanan persediaan yang paling optimal dan ekonomis dengan meminimalkan total biaya persediaan, terutama biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Metode ini digunakan untuk menghindari stock out dan overstock, serta membantu perusahaan memenuhi kebutuhan persediaan dengan biaya serendah mungkin. Yang kelima, ada integer programming, merupakan metode optimasi program linear yang mensyaratkan variabel keputusan bernilai bilangan bulat untuk memperoleh solusi optimal sesuai kendala yang ada, di mana metode ini digunakan dalam penjadwalan, alokasi sumber daya, dan perencanaan produksi karena mampu membantu pengambilan keputusan secara sistematis dan efisien melalui model pure integer, mixed integer, dan binary integer programming. Yang keenam ada WinKSB, di mana WinKSB merupakan software kuantitatif berbasis Windows yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan manajemen seperti linear programming, network analisis, transportasi, distribusi, dan peramalan secara efektif dan sistematis. Di mana software ini banyak digunakan dalam bidang akademik maupun praktisi karena mampu menghasilkan solusi optimal serta menyediakan analisis yang membantu pengambilan keputusan yang manajerial. Yang ketujuh ada Microsoft Excel, merupakan aplikasi spreadsheet yang dikembangkan oleh Microsoft Corporation untuk mengolah, menghitung, menganalisis, dan menyajikan data dalam bentuk tabel maupun grafik pada sistem operasi Windows dan macOS. Di mana Microsoft
Excel digunakan dalam berbagai bidang karena memiliki fitur perhitungan otomatis, manajemen data, dan pembuatan grafik yang membantu proses pengolahan data. Yang kesembilan ada, maksud saya yang delapan ada POPIM. POPIM merupakan software kuantitatif yang digunakan untuk membantu menyelesaikan permasalahan manajemen produksi, operasi, otomasi, dan pengambilan keputusan secara tepat dan akurat. Dimana digunakan dalam perhitungan program linear, penugasan dan pengendalian produksi karena mampu membantu menentukan solusi optimal untuk meminimalkan biaya dan meningkatkan efisiensi. Yang kedelapan ada Tora. Masa yang kesekian ada Tora merupakan software riset operasi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi, program linear, dan analisis kualitatif secara cepat dan sistematis, di mana software ini membantu proses perhitungan dan pengambilan keputusan melalui output yang mudah dipahami. Selanjutnya kita masuk ke dalam metodologi. Yang pertama, waktu dan tempat pelaksanaan. Penelitian ini dilaksanakan melalui observasi langsung di 3 Second Store pada 9 Mei 2026 pada pukul 18.00 sampai 20.00 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk yang pertama, pengumpulan data. Yang pertama ada data jenis produk. Nah, di sini merupakan tabel di mana yang memuat jenis produk yang ada dalam toko 3 Second Store. Selanjutnya ada unit yang tersedia dalam toko, di mana satuannya yaitu karung. Selanjutnya ada berat per karung dan harga per produk dengan kapasitas maksimum pengangkutan armada sebesar 130 kg. Selanjutnya ada data rute perjalanan distribusi, di mana ini mewakilkan rute perjalanan pengiriman dari PT BNC Fashionindo yang terletak di Bandung dengan eh, nomor urut 1 hingga ke toko 3 Second Store yang ada di Surabaya dengan nomor urut 14. Di mana untuk rute-rutenya secara urut dari nomor 1 sampai 14 yaitu yang pertama ada Bandung, yang kedua ada Cirebon, yang ketiga ada Kuningan, yang keempat ada Tasikmalaya, yang kelima ada Tegal, yang keenam ada Balikpapan, maksud saya Bala Pulang, yang ketujuh ada Bobotsari, yang kedelapan ada Purwokerto, yang kesembilan ada Semarang, yang ke-10 ada Salatiga, yang ke-11 ada Yogyakarta, yang ke-12 ada Tuban, yang ke-13 ada Nganjuk, dan yang terakhir ke-14 yaitu Surabaya. Pada eh, rute ini menggambarkan kondisi nyata dalam peta aslinya ya. Selanjutnya ada yang ketiga data permintaan produk, di mana permintaan produk ini merupakan hasil yang paling sesuai atau yang paling maksimum yang dapat diangkut dari kota Bandung ke Surabaya, yaitu sebanyak 3 produk saja. Yang pertama ada produk kaos 3 Second, yang kedua ada kaos Famo, dan yang ketiga ada kaos Circle. Untuk kaos 3 Second, permintaan kaosnya dengan total 4.900. Itu dalam periode 1 tahun. Selanjutnya ada kaos Famo dengan total permintaan kaosnya yaitu 6.306 dengan periode 1 tahun juga, dan kaos Circle dengan total permintaan 3.888 dengan periode 1 tahun atau 12 bulan. Selanjutnya di data yang ketiga ada data keterbatasan pada perusahaan, di mana pada tabel ini memuat eh, model yang dibutuhkan untuk memproduksi kaos 3 Second, kaos Famo, kaos Circle, serta maksimum yang dapat dimuat oleh ketiga kaos tersebut, serta kapasitas maksimum perusahaan untuk membeli produk tersebut, dan ada laba atau unit
per produk yang akan diterima oleh perusahaan tersebut. Nah, dari tabel ini menghasilkan fungsi tujuan yang itu Z sama dengan 28.900 X1 ditambah 44.750 X2 ditambah 44.000 X3 dengan fungsi batasan yang pertama 86.750 X1 ditambah 143.250 X2 ditambah 132.000 X3 itu kurang dari sama dengan 100.000 tiga, maaf maksud saya ini 1.036.417 dengan batasan yang kedua yaitu 33x1 ditambah 34x2 ditambah 30x3 kurang dari sama dengan 98. Selanjutnya adalah metodologi bab 3.3 flowchart, di mana diawali dengan mulai, lalu lanjut ke studi literatur dan studi lapangan, di mana studi literatur eh, pada bab tadi yang sudah dijelaskan pada 3 pustaka, dan studi lapangan yaitu pada Flashstore pada PT BSC Facility, telah pada 3 cycle store pada rumusan masalah, lanjut ke tujuan penelitian, identifikasi variabel operasional, lanjut ke pengumpulan data, di mana pengumpulan data yaitu data jenis produk, data unit tersedia tiap produk, data berat tiap produk, data harga produk, data kapasitas maksimum tiap armada, data jumlah keuntungan, data kebutuhan modal untuk setiap jenis produk, yang ke-8 data kapasitas rak etalase, yang ke-9 data kapasitas maksimum yang dimiliki perusahaan, yang ke-10 data permintaan kaos recycle, FAMO dan juga cycle, yang ke-11 data biaya pemesanan, yang ke-12 data biaya penyimpanan, yang ke-13 data harga beli bahan baku, yang ke-14 data waktu tunggu pemesanan, yang ke-15 data hari operasional UMKM, yang ke-16 data tingkat pelayanan dan back order, yang ke-17 data not asal rute distribusi, yang ke-18 data not tujuan rute distribusi, dan 19 data jarak jalur rute distribusi. Kemudian setelah pengumpulan data, yaitu pengolahan data, yang pertama ada dynamic programming menggunakan software WinKSB, lanjut ke pengolahan data metode sorter's road menggunakan POM-QM, kemudian lanjut ke metode POG dan juga continuous review menggunakan Microsoft Excel dan juga WinKSB serta POM-QM. Lanjutnya adalah metode Grace and Brown menggunakan Microsoft Excel dan juga Tora. Setelah pengolahan data, lanjut ke apakah data yang diolah tersebut sudah valid atau belum. Apabila belum valid, maka lanjut ke pengumpulan data. Namun apabila sudah valid, maka bisa dilanjutkan ke hasil dan pembahasan. Setelah hasil dan pembahasan, maka didapatkan kesimpulan dan syarat dan juga prosesnya sudah selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke hasil dan pembahasan. Yang pertama ada 4.1.1 yaitu dynamic programming. Yang pertama yaitu input datanya. Input data pada knapsack problem di software WinQSB digunakan untuk menentukan kombinasi produk kaos yang memberikan nilai maksimum dengan tetap memperhatikan kapasitas maksimum armada distribusi. Model terdiri dari 10 produk yaitu 3 Second, Greenlight, Modley, FCM, 3 Second Kids, Hana, Famo, Capital Market, 3 Second, dan Circle. Dengan data jumlah unit tersedia, kebutuhan kapasitas per karung, serta nilai modal setiap produk. Kapasitas maksimum armada ditetapkan sebesar 130 kg, sehingga total berat produk terpilih tidak boleh melebihi batas tersebut. Berdasarkan data tersebut, WinKSB menentukan kombinasi produk yang paling optimal untuk memaksimalkan nilai yang diperoleh perusahaan. Langsung saja kita running untuk yang pertama yaitu dynamic programming. Nah, kita sudah masuk ke dalam softwarenya.
di mana ini merupakan tampilan dari software dynamic programming yang kita inputkan yaitu item identification, yaitu 10 produk yang ada dalam toko, unit tersedia dalam toko, dan unit capacity required, dan harga tiap kaos untuk setiap karungnya. Langsung saja kita ke output atau merunningnya. Nah, ini merupakan hasil dari runningan dynamic programming, di mana keputusan yang diambil itu sebesar 3, yaitu Trisecond memuat 2 karung, Wamo sebesar 29 karung, dan Circle sebesar 13 karung dengan total value yaitu sebagai berikut 6,93933 plus 07. Kita kembali lagi ke PPT-nya. Nah, berdasarkan output knapsack problem pada WinQSB menunjukkan kombinasi produk optimal dengan kapasitas armada 130 kg, yaitu 2 karung Trisecond dengan nilai 2.082.000, 29 karung Famo dengan nilai 46.719.000, dan 13 karung Circle dengan nilai 20.592.000. Sedangkan produk Greenlight, Monthly, FCM, 3 Second, Hana Capital Market, dan 3 Second tidak dipilih karena tidak memberikan kombinasi nilai yang lebih optimal. Hasil akhir menunjukkan total nilai maksimum sebesar 69.393.000 dengan sisa kapasitas armada 0 kg sehingga seluruh kapasitas telah dimanfaatkan secara optimal. Selanjutnya, kita masuk ke running yang kedua, yaitu sorted root. Langsung saja yang pertama ada input data, di mana input data pada network analysis sorted root di WinQSB digunakan untuk menentukan rute distribusi terpendek dari node 1 yaitu Bandung ke node 14 yaitu Surabaya. Menggunakan model Direct Network, model terdiri dari 14 node yang mewakili kota distribusi yaitu Bandung, Cirebon, Kuningan, Tasikmalaya, Tegal, Balapulang, Bobotsari, Purwokerto, Semarang, Salatiga, Yogyakarta, Tuban, Nganjuk, dan Surabaya. Tabel input memuat kolom start node, end node, dan distance sebagai jarak antar kota. Contohnya, node 1 ke node 2 sejauh 141 km, node 1 ke node 3 sejauh 165 km, dan node 12 ke node 14 sejauh 106 km. Secara keseluruhan, terdapat 25 jalur yang digunakan WinQSB untuk menentukan rute distribusi paling efisien dengan jarak minimum sehingga biaya dan waktu distribusi dapat diminimalkan. Langsung saja kita ke software untuk merunningnya. Kesel anjir. Kamu dipotong aja. Dipotong aja, dipotong aja. Dipotong aja. Lanjut, lanjut. Nah, di sini merupakan tampilan dari software POMQM, di mana ini merupakan input data dari program sorted root, di mana eh, di sini kita memasukkan yaitu start node atau node-node atau yang mewakili kota-kotanya atau awal titiknya, dan end node yang mewakili kota tujuan dari setiap node awal tadi. Dan distance sendiri yaitu memuat jarak antar dua node dalam rute.
Langsung saja kita mengsolving shorter truth ini. Nah, di sini merupakan hasil dari runningan shorter truth, di mana hasil menunjukkan total distance atau jarak yang paling dekat ditempuh yaitu sebesar 699 kilometer. Dengan kumulatif distance yaitu dari kota A sejauh 141 meter ke kota D, lanjut kota D 221 kilometer ke kota J, dan kota J ke kota R sejauh 377 kilometer, terusnya ke R sejauh 593 kilometer, dan yang terakhir ke X yaitu sebesar 699. Nah, berdasarkan hasil output network result pada WinQSB, menunjukkan rute distribusi terpendek dari node 1 ke node 14 dengan total jarak minimum sebesar 699 kilometer. Rute optimal yang diperoleh yaitu node 1 sampai 2 sejauh 141 kilometer, node 2 sampai 5 sejauh 80 kilometer, node 5 sampai 9 sejauh 156 kilometer, dan node 9 ke 12 sejauh 216 kilometer, dan node 12 sampai 14 sejauh 106 kilometer. Dengan kumulatif distance berturut-turut 141 kilometer, 221 kilometer, 377 kilometer, 593 kilometer, dan yang terakhir 699 kilometer. Berdasarkan pemetaan node, rute tersebut adalah Bandung, Cirebon, Tegal, Semarang, Tuban, dan Surabaya. Yang dipilih karena memberikan jarak paling minimum dibandingkan jalur lainnya. Dengan rute ini, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi distribusi serta menekan biaya dan waktu pengiriman produk. Selanjutnya, kita masuk ke subbab 4.1.3, yaitu Economic Order Quantity dan Continuous Review, di mana input data pada Economic Order Quantity pada produk cost second yaitu sebagai berikut. Berdasarkan input pada Microsoft Excel dan POPM, diketahui total permintaan cost second sebesar 4.900 biji per tahun dengan rata-rata 408,33 biji per bulan dan 14,58 biji per hari, di mana parameter persediaan yang digunakan meliputi biaya pemesanan 10.000 per order, biaya simpan 2.000 biji per tahun, harga produk 86.000 per pieces, lead time 3 hari, dan service level 97% dengan nilai Z sebesar 1,88. Data tersebut digunakan dalam metode EOQ dan continuous review untuk menentukan jumlah pemesanan optimal, safety stock, dan reorder point agar biaya persediaan minimum, serta risiko stock out dan overstock dapat dikurangi. Di sini ada economic order quantity pada produk Pasfamo. Berdasarkan input pada data Microsoft Excel dan POM-QM, diketahui total permintaan kaos FAMA sebesar 6.306 pieces per tahun dengan rata-rata 525,5 pieces per bulan dan 18,77 pieces per hari. Parameter persediaan yang digunakan meliputi biaya pesat 10.000 per order, biaya simpan 2.000 pieces per tahun, harga produk 134.000 per pieces, lead time 3 hari, dan service level 97% dengan nilai Z sebesar 1,88. Data tersebut digunakan dalam metode OV dan continuous review untuk menentukan jumlah pemesanan optimal, safety stock, dan reorder point agar biaya persediaan minimum serta risiko stock out dan overstock dapat dikurangi. Ini juga sama, economic order quantity, namun pada produk Cost Circle berdasarkan input data pada Microsoft Excel dan POM-QM, diketahui total permintaan Cost Circle sebesar 3.088 pieces per tahun dengan rata-rata 324 pieces per bulan dan 11,57 pieces per hari. Parameter persediaan yang digunakan meliputi biaya pemesanan 10.000 per order, biaya simpannya 2.000 pieces per tahun, dan harga
produknya itu 136.000 per pieces dan dengan lead time-nya itu 3 hari dan service level 97% dengan nilai Z 1,88. Data tersebut digunakan pada IOV dan continuous review untuk menentukan jumlah pemesanan optimal dan safety stock periode point agar biaya persediaan minimum serta stock out dan overstock dapat dikurangi. Selanjutnya, langsung saja ke Excel pada software pada produk 3 second, di mana ini adalah Excelnya. Kita mencari sum dari seluruh total permintaan per bulannya diketahui 4.900. Selanjutnya hari operasinya itu 326 dengan rata-rata permintaannya yaitu rata-rata dari seluruh bulannya di average. Selanjutnya rata-rata lead time adalah lead time dibagi hari operasi per tahun. Lalu ini adalah EOQ hasilnya dengan demand sekian, S-nya sekian, holdingnya 2000, EOQ 2222, dan sebagai berikut yang nantinya akan dianalisis pada subbab berikutnya. Ini adalah rumusnya, yaitu demand dibagi dengan setup dikali EOQ. Untuk OC dan HC-nya yaitu EOQ diper 2 dikali dengan holdingnya. Kemudian TMC yaitu demand dikali dengan rata-rata lead time. Pemasukan harga per piecesnya. Kemudian THC dan total biayanya adalah sum dari TMC dan juga THC. Lanjut ke Excel dari produk FAMO sama seperti sebelumnya, namun pada produk FAMO diketahui sumnya dari rata-rata per bulannya yaitu 6.306 dan juga rata-rata permintaan bulannya adalah sebagai berikut yaitu 525 dan rata-rata lead time-nya adalah 0,0089. EOQ-nya adalah sebagai berikut yang nantinya akan dianalisis pada subbab selanjutnya. Selanjutnya adalah Excel pada produk kaos circle. Diketahui bahwa permintaan tahunnya yaitu 3.888 dengan rata-rata permintaan bulannya yaitu 324 dengan rata-rata lead time-nya adalah sama yaitu 0,0089. Selanjutnya hasil dari EOQ-nya adalah sebagai berikut dengan EOQ-nya yaitu 198. Rumusnya adalah sebagai berikut yaitu round up kemudian OC, HC, TMC, TAC total biayanya akan dijelaskan pada sebab berikutnya. Nah, ini adalah input dari POM-BM, di mana diketahui bahwa demand rate-nya adalah 4.900. Ini adalah produk cost per second,
Setup-nya atau biaya pesannya adalah 10.000 per sekali pesan dan holdingnya atau biaya simpannya 2.000 dengan biaya harga per unitnya adalah 86.000. Dan ini adalah outputnya. Diketahui bahwa annual setup cost-nya adalah sebagai berikut, annual holding-nya sebagai berikut, total inventory sebagai berikut, unit cost-nya sebagai berikut, dan total cost-nya sebagai berikut yang akan dianalisis pada sebuah berikutnya. Ini adalah input pada produk circle di mana demand rate-nya atau permintaannya yaitu 3.088 dengan setup-nya biaya pesannya yaitu 10.000 dan biaya simpannya atau holding yaitu 2.000 dengan harga 136.000. Langsung saja di solve, didapatkan sebagai berikut yaitu annual setup-nya sekian, annual holding-nya sekian, total inventory, unit cost, total cost-nya sekian. Nah, ini adalah input dari produk FAMO. Diketahui bahwa demand rate-nya adalah 6.306, kemudian biaya setup-nya atau biaya pesannya adalah 10.000, biaya holding atau biaya simpannya 2.000, dan unit cost-nya atau harga produknya 134.000. Langsung saja di solve problem, diketahui bahwa annual setup, annual holding, total inventory, unit cost, total cost-nya adalah sebagai berikut. Lalu ini adalah kurva dari produk FAMO. Dan ini adalah kurva dari produk 3 second. Dan ini adalah kurva dari eh, produk kaos circle. Langsung saja kembali ke PPT. Masuk ke bab output data pada kaos 3 second. Berdasarkan hasil perhitungan metode EOG pada Microsoft Excel dan POM-PM, diperoleh jumlah pemesan optimal produk kaos 3 second sebesar 222 pieces per pemesanan dengan parameter permintaan tahunan 4.900 pieces, biaya pemesanannya itu 10.000, biaya simpannya 2.000, harga produknya 86.000, dengan hasil perhitungannya adalah ordering cost yaitu 220.000 sampai 221.359, holdingnya itu 221.359 sampai 222.000. Total inventory-nya cost yaitu 442.000 dengan total material cost besar 421.000. Total biaya keseluruhan persediaan sebesar 421 juta 842 sampai 421 juta 842 juta per tahun. Output juga menunjukkan frekuensi pemesanan sebanyak 22,14 kali per tahun, di mana maksimum inventory sebesar 110,68 bits dengan grafik IOQ menunjukkan titik optimal pada Q 221,36 bits, di mana biaya pemesanan dan biaya penyimpanan berada pada kondisi seimbang, sehingga total biaya persediaan minimum dan pengendalian stok yang paling efisien. Dan ini ada output pada kaos Pamo, diketahui bahwa optimalnya itu berada 251 digenapkan menjadi 252 pieces per pemesanan dengan parameter permintaannya 6.306 pieces dengan biaya pemesanannya yaitu 10.000,
biaya simpannya 2.000, harga produknya 134.000. Hasil perhitungannya yaitu ordering cost-nya adalah 250.000 sampai 251.000. Holding cost-nya yaitu 251.000 sampai 252.000. Total inventory cost-nya sebesar 502,235.000. Total material cost sebesar 845 juta. Dan total biaya keseluruhannya yaitu 845.556.000 per tahun. Output juga menunjukkan frekuensi pemesanan sebanyak 25,11 kali per tahun dengan maksimum inventory level sebesar 251,12 biji dengan average inventory sebesar 125,56 biji. Grafik menunjukkan suhunya berada pada 251,12 biji. Dan ini adalah output data pada produk kaos circle, di mana diketahui bahwa pemesanan optimalnya yaitu 197 sehingga digenapkan menjadi 198 dengan biaya pemesanannya permintaannya itu 3.088 pieces per tahun dengan harga produknya 136.000 per pieces. Hasil perhitungannya yaitu ordering cost-nya itu berada pada 196.000 sampai 997.000 dengan holding cost-nya yaitu 197.000 sampai 198.000. Total inventory-nya yaitu 394,600.000 sampai 364.364.000 dengan total material cost-nya yaitu 528.768.000 dengan total biaya keseluruhannya yaitu 529.162.400 rupiah per tahun. Output juga menunjukkan frekuensi pemesanan sebanyak 19,72 kali per tahun dengan maksimum inventory yaitu 197 atau 198 dengan average inventory sebesar 98,59 pieces. Grafik Yogi-nya yaitu Q-nya berada pada 198 pieces di mana biaya pemesanan dan biaya penyimpanan berada dalam kondisi seimbang sehingga menghasilkan total biaya persediaan minimum dan pengendalian stok yang lebih efisien. Langsung saja masuk ke metode continuous review. Di mana ada kaos 3 second, diketahui bahwa rata-ratanya itu 4.900 dengan standar deviasi pada Microsoft Excel yang telah dihitung sebelumnya yaitu 2005,27. Kemudian biaya pesanannya yaitu 10.000 dengan biaya unit per produknya yaitu 86.000 dan biaya simpannya 2.000. Diketahui biaya back ordernya juga 86.000. Ini adalah rata-rata dari lead time-nya yaitu 0,0089. Kemudian solve and analyze, kemudian solve the problem. Solve ini adalah outputnya yang akan dianalisis pada step berikutnya. Selanjutnya adalah diketahui bahwa rata-rata permintaannya itu 6.306 dengan standar deviasi yaitu 24,78 dengan biaya pemesanan 10.000, biaya per produknya 134.000 dan biaya simpannya 2.000. Diketahui biaya back ordernya juga 134.000. Selanjutnya rata-rata lead time-nya diketahui bahwa pada Excel berikut sebelumnya yaitu 0,0089. Selanjutnya solve the problem. Ini adalah output dari eh, produk circle dengan biaya sebagai berikut.
yang akan dianalisis pada subbab berikutnya. Mohon maaf, ini adalah output dari produk FAMO yang akan dianalisis pada subbab, maksud saya subbab berikutnya. Dan terakhir ini adalah input dari software Circle. Maksud saya produk Circle. Dengan biaya rata-rata permintaannya yaitu 3.888 dengan standar deviasi yang telah dihitung pada Excel sebelumnya yaitu 25,07 dengan biaya simpannya sama 10.000, biaya per produknya 136.000 dengan biaya simpannya 2.000. Biaya back ordernya sama dengan biaya produknya yaitu 136.000 dengan rata-rata lead time-nya yaitu 0,0089. Kemudian solve the problem. Solve diketahui eh, total acquisition cost-nya yaitu sebagai berikut yang akan dianalisis pada subbab berikutnya. Langsung saja masuk ke output data continuous review produk cost recycle, di mana diketahui berdasarkan hasil inventory dan cost analysis, produk cost recycle diperoleh jumlah pemesan optimal sebesar 221,9884, which is dengan reorder point 50.050,94, which is dengan safety stock 7,33 biji. Hasil analisis juga menunjukkan total order atau biaya pemesanannya yaitu 220.732 dengan total holding cost-nya 236.654. Total back order cost-nya sebesar 1.261,56 dengan total inventory relevan 400.058.648 dengan persentase kekurangan stok sebesar dengan persentase kekurangan stok sebesar 0,1054% dengan parameter permintaan 4.900 pieces dengan standar deviasi 25,27 pieces dengan biaya pemesanannya 10.000. Biaya simpannya 2.000 pieces per tahun dengan harga produknya 86.000 per pieces. Metode continuous review ini mampu menjaga ketersediaan secara optimal dengan biaya minimum dan risiko stock out yang rendah. Kemudian ini ada output dari produk kaos Famo. Diketahui bahwa pemesanan optimalnya yaitu 251,7 yang dibulatkan menjadi 252 dengan order point-nya yaitu 63,7 pieces dengan safety stock-nya 7,59 pieces. Hasil analisisnya menunjukkan total order atau setup-nya itu sebesar 250.000 dengan holding cost-nya sebesar 266.860 rupiah. Total back order-nya sebesar 1.170 rupiah dengan total inventory-nya sebesar 500.018 dengan persentase kekurangan stok sebesar 0,0596% dengan parameter permintaannya 6.306 pieces dengan standar deviasi 24,78 pieces. Biaya pemesanannya 10.000 dengan biaya simpannya 2.000 dan biaya harga produknya 134.000 per pieces. Metodenya mampu menjaga persediaan secara optimal dengan biaya minimum dan stock out yang rendah. Dan terakhir adalah output data pada circle, di mana diketahui pemesanan optimalnya yaitu 198 dengan reorder point-nya 42,11 dengan safety stock-nya 7,51 pieces. Hasil analisisnya menunjukkan total order setup-nya yaitu 197.180 rupiah dengan holding cost-nya 212.000, back order-nya 1.198 rupiah dengan relevan cost-nya sebesar 400.000 Rp10 dengan persentase stok kekurangan stok sebesar 0,0746% dengan parameter permintaannya 3.088 pieces dengan standar deviasi 25,07 pieces dengan biaya pemesanan 10.000 dengan biaya simpan 2.000 dan biaya harga produknya 136.000 dengan metode continuous review.
Selanjutnya kita masuk ke bab selanjutnya 4.1 dan 4 yaitu integer programming. Yang pertama kita masuk ke input data. Ada input data pada software Excel. Nah, input data pada Microsoft Excel Solver digunakan untuk menyusun model integer programming dalam menentukan kombinasi produk yang memberikan keuntungan maksimum. Variabel keputusan terdiri dari chaos 3 second atau X1, chaos Famo X2, dan chaos circle atau X3. Dengan masing-masing keuntungan sebesar 30.000, 45.000, dan 40.000 per unit sebagai fungsi tujuan untuk dimaksimalkan. Kendala pertama berupa keterbatasan modal yaitu 86.000 untuk Chaos 3 Second, 134.000 untuk FAMU, dan 136.000 untuk Circle dengan total modal maksimum 1.036.000. Kendala kedua berupa kapasitas etalase yaitu 66,61 dan 60 satuan dengan kapasitas maksimum 187 satuan. Pada solver, fungsi tujuan diarahkan pada opsi maximize dengan batasan variabel keputusan berupa bilangan bulat bernilai lebih dari 0, serta memenuhi seluruh kendala modal dan kapasitas dengan modal tersebut. Solver dapat menentukan kombinasi produk optimal yang menghasilkan keuntungan maksimum sesuai keterbatasan perusahaan. Selanjutnya ada input data pada software Torah. Input data pada software Torah digunakan untuk membentuk model integer programming dengan 3 variabel keputusan, yaitu cost per second, FAMO, dan circle untuk memaksimalkan keuntungan sebesar 30.000, 45.000, dan 40.000 per unit. Model memiliki dua kendala, yaitu batas modal sebesar 1.036.000 dengan kebutuhan modal 85.000, 143.000, dan 136.000. Serta kapasitas rak maksimum 187 satuan dengan kebutuhan 66,61 dan 60 satuan. Seluruh variabel memiliki lower bound 0, upper bound infinity, dan ditetapkan sebagai integer sehingga solusi yang dihasilkan berupa bilangan bulat sesuai kondisi nyata perusahaan. Selanjutnya kita akan masuk ke softwarenya. Nah, baik. Di sini sudah berada dalam software Microsoft Excel, di mana untuk input data yang diperlukan yaitu jenis produk, yaitu ada cost per second, cost FAMO, cost circle, dan ada keterbatasan perusahaan, yaitu modal, rak etalase, di mana ada fungsi kendalanya, yaitu kapasitas maksimum perusahaan sebesar 1.036.000 dan kapasitas maksimum rak yaitu sebesar 187. Nah, dari sini maka dapat kita lakukan analisis dengan cara menggunakan solve dari Microsoft Excel yang telah dijelaskan pada input data lagi tadi. Langsung saja kita masuk ke solve-nya. Kita mencet dulu pada fungsi tujuannya. Kita klik data, lalu kita pilih solver. Nah, sebelumnya di sini saya sudah memasukkan fungsi batasan-batasannya, yaitu C13 atau variabel keputusnya itu integer, lalu ada F11, F11 yaitu nilainya itu kurang dari sama dengan G11 atau 1.036.000. Langsung saja kita solve, kita klik OK. Nah, hasil dari lembar yang ada stabilonya inilah yang akan kita analisis nantinya. Selanjutnya, kita akan melakukan running pada software Tora.
Ini merupakan input data pada aplikasi software Tora, di mana seperti pada Excel tadi yang kita masukkan ada produknya, selanjutnya ada batasan-batasannya, yaitu ini ada laba dan juga eh, kapasitas rak dan harga belinya. Dengan fungsi batasannya yaitu 1.036.000 dan 187 untuk kapasitas raknya. Langsung saja kita solve. Nah, ini merupakan output dari software Tora yang akan kita analisis nantinya. Di sini ada Tritra Font Al Iteration 4, yaitu keputusan optimal berada di iterasi keempat. Ini ada Automated PNP dan User Guided PNP. Untuk langkah-langkahnya kita pecah dulu yang belum optimal. Nah, ini merupakan penyelesaian dari software Toranya. Kita kembali lagi ke PPT. Nah, output pada Microsoft Excel Solver menunjukkan bahwa kombinasi produk optimal untuk memperoleh keuntungan maksimum adalah kaos Famo sebanyak 3 unit, sedangkan kaos 3 second dan kaos circle bernilai 0. Hasil tersebut menghasilkan keuntungan maksimum sebesar 135.000 yang diperoleh dari 3 unit kaos Famo dengan keuntungan 45.000 per unit. Pada kendala modal diperoleh penggunaan sebesar 402.000 dari batas maksimum 1.036.000 sehingga kendala masih terpenuhi. Sedangkan kapasitas rak sebesar 183 dari maksimum 187 menunjukkan rak etalase hampir digunakan penuh dan menjadi kendala paling membatasi. Hasil ini juga menunjukkan bahwa solver memprioritaskan kasus FAMO karena memberikan keuntungan terbesar dengan tetap memenuhi seluruh keterbatasan perusahaan. Selanjutnya, output based and Brown pada software Tora menunjukkan solusi optimal dengan keuntungan maksimum sebesar 135.000 melalui kombinasi X1 sebesar 0, X2 sebesar 3, dan X3 sebesar 0. Sehingga perusahaan hanya memilih kaos FAMO sebanyak 3 unit. Proses perjalangan dimulai dari Note N10 dengan nilai 137.950 dan berakhir pada Note N42 yang menghasilkan solusi integer terbaik sebesar 135.000. Solusi optimal tersebut ditemukan pada iterasi keempat proses branch and bound. Sedangkan outline dipangkas karena invisible atau menghasilkan nilai lebih rendah. Hasil tersebut menunjukkan bahwa metode branch and bound berhasil menentukan kombinasi produk yang optimal sesuai dengan batas modal dan kapasitas rak etalase. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Permasalahan utama Trisecond Store berkaitan dengan optimalisasi distribusi, pengendalian persediaan dan pemilihan kombinasi akibat keterbatasan kapasitas armada 130 kilo, modal 1.036.000, kapasitas rak etalase 187 satuan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut digunakan metode dynamic programming, sorted fruit, POK, continuous review, dan intelligent programming dengan bantuan software WinPSB, ComQM, Microsoft Excel Server, dan Tora agar perusahaan dapat memperoleh keputusan operasional yang lebih efisien dan efektif. Hasil dynamic programming pada WinPSB menunjukkan kombinasi distribusi terbaik berupa 2 karung 3 second, 29 karung FAMO, dan 13 karung circle dengan total nilai maksimum sebesar 69.393.000 dan kapasitas sampel 130 kg digunakan penuh. Metode sorter root menghasilkan jalur distribusi optimal Bandung, Cirebon, Tegal, Semarang, Tuban, dan berakhir di Surabaya dengan total jarak minimum sebesar
699 km, sehingga biaya transportasi dan waktu pengiriman dapat diminimalkan. Pada metode EOP diperoleh jumlah pemesanan optimal sebesar 221 sampai 222 pieces untuk kelas 3 second, 251 sampai 252 pieces untuk kelas Pamo, dan 190 sampai 198 pieces untuk kelas Circle dengan biaya persediaan lebih rendah dibandingkan metode continuous review. Namun, continuous review lebih efektif dalam menjaga ketersediaan stok karena menggunakan safety stock dan order point untuk meminimalkan risiko stock out. Hasil integrated programming menggunakan Microsoft Excel Solver dan Tora menunjukkan solusi optimal berupa pemilihan kaos FAMO sebanyak 3 unit dengan keuntungan maksimum sebesar 135.000, sedangkan kaos 3 second dan kaos circle tidak dipilih. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kaos FAMO menjadi order paling optimal karena memberikan keuntungan terbaik dengan tetap memenuhi batas modal dan kapasitas etalase perusahaan. Selanjutnya adalah bab kesimpulan dan saran, di mana kesimpulannya didapatkan poin pertama, penerapan metode optimasi dengan bantuan software WinGSB, POM-VF, Microsoft Excel Server dengan Tora, mampu membantu PT BNC Fashion Indo mengoptimalkan distribusi, persediaan, dan pemilihan produk sehingga biaya operasional dapat ditekan dan efisiensi perusahaan meningkat. Yang kedua, metode Dynamic Programming melalui knapsack problem menghasilkan kombinasi distribusi optimal berupa 2 karung 3 second, 29 karung Pamo, dan 13 karung Circle dengan total nilai maksimum yaitu 69.393.000 serta kapasitas armada 130 kg dengan digunakan penuh. Yang ketiga, metode shortest route menghasilkan jalur distribusi paling efisien Bandung, Cirebon, Tegal, Semarang, Tuban, Surabaya dengan total jarak minimum 699 km sehingga biaya transportasi dan waktu pengiriman dapat diminimalkan. Yang keempat, metode EOQ menghasilkan jumlah pemesanan optimal sebesar 221 sampai 222 biji untuk tersecond, 251 sampai 252 biji untuk FAMO, dan 197 sampai 198 biji untuk Circle dengan biaya persediaan lebih rendah dibandingkan continuous review. Sementara itu, continuous review lebih efektif menjaga ketersediaan stok melalui reorder point dan safety stock. Yang kelima, metode integrated programming Brace and Board menghasilkan kombinasi optimal berupa cost FAMA sebanyak 3 unit dengan keuntungan maksimum sebesar 135.000, penggunaan modal 402.000, dan kapasitas rak sebesar 183 dari 187 satuan. Adapun sarannya yaitu yang pertama, sebaiknya menggunakan lebih dari 10 produk data pada penelitian agar hasil optimasi yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi distribusi dan persediaan perusahaan secara lebih luas dan kompleks. Yang kedua, sebaiknya analisis jaringan tidak hanya menggunakan metode shortest route agar hasil analisis distribusi dapat dibandingkan dengan metode jaringan lainnya sehingga diperoleh rute yang lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, sebaiknya menggunakan data permintaan produk dalam periode waktu yang lebih panjang agar hasil perhitungan persediaan dan pengendalian stok menjadi lebih akurat dan sesuai dengan kondisi perusahaan. Yang keempat, sebaiknya menambahkan lebih banyak kendala seperti kapasitas gudang, jumlah tenaga kerja, dan waktu produksi agar hasil optimasi yang diperoleh menjadi lebih detail dan sesuai dengan kondisi nyata perusahaan. Terima kasih. Cukup sekian presentasi PPT dari kelompok 88. Apabila kami ada memiliki salah kata maupun perbuatan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.